Bab 981-985. Bab 981, membunuh Hong Tian Xiao. Douki merah menyala muncul seperti api karena memancarkan panas dan membungkus Hong Tian Xiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Itu menari dengan kuat saat membawa cahaya pedang yang berisi angin panas dan mendesing keluar. Segera, mereka meretas tubuh Earth Demon Puppet. Dentang, dentang. Pedang itu dengan keras meretas tubuh boneka setan bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tian Xiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang keluar. Earth Demon Puppet tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik rendah dan dalam yang menghantam Hong Tian Xiao. Ini menyebabkan Hong Tian Xiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Lagi pula, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti wayang setan bumi. Sudut mata Hong Tian Xiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajahnya yang awalnya jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan marah, bilah besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara, sua-sua, saat mereka melemparkan tinju Earth Demon Puppet ke samping. Pisau pemisah api. Douki merah menyala mengaglomerasi dengan gila-gilaan pada bilah besar itu. Mata Hong Chen Tian menjadi dingin saat diretas dengan marah. Cahaya pedang menembus ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Pisau memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara, cici, muncul saat asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Bang! Mata dari Earth Demon Puppet tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan bilah besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tian Xiao. Huff! Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tian Xiao mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Benang manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tian Xiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditransmisikan ke telinga Hong Tian Xiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tian Xiao saat dia melihat bayangan yang berhamburan. Rasa dingin baru saja terwujud ketika angin menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tian Xiao buru-buru berbalik saat dia merasa kaget di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala itu tidak ragu sedikitpun. Dia mengaglomerasi Douki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretasnya. Cahaya bilah tajam diayunkan ke bola meriam spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tian Xiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Xiao, yang pertama kali terkena, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya yang dulu. Aku yang lama terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Xiao Yan memandang Hong Tian Xiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong saya memang bersalah mengenai masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tian Xiao kusam ketika dia melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tian Xiao juga merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Penatua Wu Lei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mempertahankan kondisi seperti ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu,
Saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang telah dilakukan klan Hong saya. Karenanya, bocah ini harus mati. Petik 2. Meskipun pikiran jahat ini berlama-lama di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiaoyan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan semua upaya kita. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiaoyan tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiaoyan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, tidak baik, ketika dia melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiaoyan, kamu bajingan. Anda benar-benar berani menipu saya yang lama. Petik 2. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah setelah merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke punggungnya. Akhirnya, suara dentang-dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka setan bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju, menarik lengannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya ditahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Douki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka setan bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiaoyan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Douki. Aku yang lama pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiaoyan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka setan bumi. Douki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar, kekerasan buru-buru melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiaoyan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan dengan cara seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya ketika mereka memadat. Xiaoyan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao. Dengan satu serangan, Xiaoyan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiaoyan, aku yang lama akan mati bersamamu hari ini. Roh ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar ketika mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah keluar dari tubuh Xiaoyan dan bertabrakan dengan jiwanya. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, untungnya setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Oleh karena itu, tabrakan ini telah sangat mengurangi kesadaran dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiaoyan meraih jiwa Hong Tianxiao ketika dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos ke dalam jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapu, Xiaoyan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadarannya. Setelah itu, dia memasukkan roh ke dalamnya. Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Sebuah segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh Dou Zong bintang 5. Hadiahku cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan Monster Core peringkat 7 lagi, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil memperbaikinya. Petik 2. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao,
yang secara bertahap berubah sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Bocah ini memang sangat kejam, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah selesai. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan. Klan Hong dapat dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka setan bumi setelah menghabisi Hong Tianxiao. Setelah itu, tatapannya terlempar ke arah klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sue memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam manor klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di halaman kecil. Kemungkinan Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaan saya, itu harus dapat bertahan hidup dengan damai. Petik 2. Han Sue dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka menatap pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sue menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera, dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Saya telah menyinggung paviliun petir angin. Jika saya melibatkan diri dengan kalian semua, kemungkinan masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatan saya mencapai tingkat di mana saya tidak lagi takut pada paviliun petir angin, saya akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya pada saat itu." Petik 2. Han Sue dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang indah memiliki semacam perasaan goyah. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini." Han Yue dengan lembut menghela nafas pelan. Dia melangkah maju, menarik Han Sue, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. "Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat." Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sue dan menghela nafas di dalam hatinya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak Han Chong dan sisanya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya buat setelah tiba di wilayah Central Plains, semoga kita akan bertemu lagi." Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sue menyaksikan Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sue yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan untuk melakukannya." Bab 982, Jejak Spiritual Sisa. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berubah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera menyebar dengan cepat, tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawahnya dengan reruntuhan batu yang aneh. "Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu ganas. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus cepat pulih. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu,
Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, roh saya yang tersisa tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini ada, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan dapat menyatu sempurna dengan tubuh fisik Anda dan sudah terlambat bagi Anda untuk menangis. Suara agak serius Tianhuo Zunze terpancar setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tianhuo Zunze tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir, mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar sekuel. Saya harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil diam-diam berbicara di dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Fragmen batu terbang seperti dadi yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan sebuah gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal di dalamnya. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim paviliun petir angin berhamburan kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Dataran tengah sangat besar, hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika paviliun petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, bukan seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Sepertinya sekali saja sudah cukup ketika sampai pada sesuatu seperti menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Han. Sepertinya Wind Lightning Pavilion tidak akan sebodoh itu untuk melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dihina, tetapi klan Han kemungkinan akan benar-benar menjadi gila. Bahkan seekor kelinci yang cemas pun tahu bagaimana cara menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki wajah di dalam kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergerak saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel latihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi pemulihan. Penyembuhan Xiao Yan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Keberadaan aura sisa ini sangat redup sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada beberapa aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan juga tertawa pahit dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Terlebih lagi, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan Douqi atau bahkan, api surgawi, dalam upaya untuk menghilangkannya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini cukup awal. Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang terkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh yang dia miliki sejak lahir dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tianhuo Zunze. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah. Mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat menahan keberadaan-keberadaan merepotkan semacam ini yang tersisa tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiao Yan menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Douqi yang kuat berdesir di jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Do Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual yang tersisa ini mungkin merepotkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya,
Xiao Yan membuka matanya sambil bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam gelap yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta yang Yao Lao tinggalkan untuk Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api dingin tulang. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkemis Xiao Yan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiao Yan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, membuka matanya dengan tiba-tiba. Sebuah kegembiraan terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiao Yan memasuki gulungan dan memasukkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapatkan efek dari pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi jauh lebih padat. Puncak level tier 6. Ini adalah tingkat tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan-bahan obatnya mungkin sedikit tidak lazim dan langka, tetapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami kesulitan untuk mencapai banyak hal. Masih ada cukup waktu, Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sepertinya ketiganya harus menjadi bagian lain dari 3.000 tubuh ilusi petir. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu. Boneka itu segera menangkap mereka dan membukanya sesuai perintah. Bang, bang, bang. Seperti yang telah diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa, orang-orang dari paviliun petir angin ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan miliknya, tangan dan 3 gulungan berwarna perak ditarik ke belakang. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawahnya adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiao Yan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh gulungan keempat. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan-lahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya langsung menyatu. 4 gulungan kata kilat tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kunci untuk itu. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Betul sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak mengetahui apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya, yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia seperti itu. Benda sialan ini.
Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak bisa berlatih. Ini menyebabkan hatinya gatal. Itu benar-benar siksaan. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah aku yang lama mendapatkan 3.000 api yang membara, aku akan menyerang Wind Lightning Pavilionmu dan memintamu untuk menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke storage ring-nya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa mengesampingkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung pavilion petir angin, kemungkinan saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Saya harus menemukan kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara begitu besar, bahkan pavilion petir angin tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh pavilion petir angin, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menembus kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Song. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum Pil Gathering dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring-nya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 983, Kolam Darah Gunung Surgawi. Kota pengubah tulang Kolam Darah Gunung Surgawi, sebuah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir tidak berada di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, mereka semua mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Transformasi Tulang. Selain itu, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan hal-hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu, selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala gerbang transformasi tulang mempraktikkan metode ki afinitas air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum perlahan-lahan menghilang. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah pavilion petir angin. Apalagi dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalan. Terbang secara acak bukanlah solusi. Karenanya, ia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Dengan demikian, dia tidak akan berakhir terbang seperti lalat rumah tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta menanyakan beberapa informasi. Interior kota transformasi tulang sebagian besar telah didekorasi dengan warna putih pucat. Sepintas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin yang samar di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tidak berkurang karena kedinginan. Kebisingan yang melesat ke langit dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha sebelum menemukan toko peta, yang disebut Map Court. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya, dia memperoleh fragmen peta kedua dari api teratai iblis pemurnian dari toko peta. SL, api teratai iblis pemurni telah disebut api iblis teratai bersih di awal cerita. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya ketika dia memikirkan api teratai iblis pemurnian. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi.
Bahkan Yao Lao hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang bisa tahu betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melambung seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia berjalan perlahan ke dalam toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahlinya. Wajahnya memiliki kelihayan yang harus dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan orang tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dengan sedikit kecewa. Dia dengan bodohnya berharap bahwa masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hihi, saudara muda, ini adalah peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh tokoku, dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun dalam hal merobek seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak detail, Xiao Yan merasa dia terlalu malas untuk berdebat. Dengan lelaki tua itu, dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. Keke, adik laki-laki, tolong tunggu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hihi, adik laki-laki benar-benar terlihat sangat asing. Anda seharusnya tidak menjadi orang dari kota transformasi tulang, kan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surgawi, kolam darah Gunung Surgawi. Kedua nama ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka asing, tetapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari selusin kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan kolam darah Gunung Surgawi. Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, saya tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Heaven Eye Mountain Range karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Ada desas-desus bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alami muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir, danau Gunung Surga di dalam gunung berapi diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah Gunung Surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Pria tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Xiao Yan bertanya. Dikabarkan dapat membantu beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang untuk menerobos ke kelas Dou Song. Terlebih lagi, bahkan jika seorang ahli Dou Zong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga dipenuhi dengan banyak orang dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan secara kebetulan adalah waktu 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Heaven Eye Mountain Range baru-baru ini. Hihi. Namun, pegunungan mata surga sangat luas. Ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga diselimuti kabut sepanjang tahun. Karenanya, jika saudara muda ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya yang lama. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain.
Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta pegunungan mata surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah gunung surgawi sangat menggoda. Tidak heran itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang 9 Do Huang. Dia tidak jauh dari kelas Do Song. Namun, jika dia mengandalkan latihan normal, pasti akan butuh waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih. Dari 1 tahun tersisa sampai Pil Gathering, dia masih perlu membantu Tian Huo Zun Ze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil sekering darah penumbuh tulang, 2 adalah darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7, dan 3 adalah kerangka seorang elit Dousong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil sekering darah penumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan akan terlalu rendah. Adik laki-laki, aku yang lama melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah yang kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini benar-benar masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi sangat misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengannya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan gembira mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil tersenyum. Saya telah merampok orang kaya lainnya. Ada berapa hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Terlebih lagi, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pada pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan di sekitar beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Paling tidak, dia telah berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa. Meskipun itu cukup mahal, tentu saja tidak ada yang lalai untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Aku akan bergerak dan menuju ke Heaven Eye Mountain Range besok setelah beristirahat untuk malam di sini. Jika aku bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki Heaven Mountain Blood Pool, ada kemungkinan itu bisa membantuku menembus kelas Dousong. Hati Xiao Yan menjadi panas ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Doqi. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu telah muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Bab 984, Tian Leizi. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit di pagi hari berikutnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kamar. Dia tidak segera memulai perjalanannya. Sebagai gantinya,
Dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk duduk. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang penuh dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya di mana sejumlah besar berita diedarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan merasa sangat mudah untuk mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan berakhir dengan menarik perhatian dari orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah Gunung Surgawi. Wajah cukup banyak orang menjadi merah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang padat hadir di wajah mereka. Tampaknya daya pikat kolam darah Gunung Surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana harta seperti itu bisa dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Ada desas-desus bahwa paviliun petir angin, paviliun 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Petik 2. Sial, dengan orang-orang ini berpartisipasi, akan ada semakin sedikit dari 10 tempat yang tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah Gunung Surgawi. Petik 2. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai-partai lain adalah faksi yang hebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Kalau tidak, seseorang tidak hanya akan gagal mendapat manfaat, dia juga akan mendapat masalah. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa kolam darah Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat pada faksi seperti paviliun petir angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu dengan mereka? 4 paviliun di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 paviliun surga setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Kemungkinan paviliun petir angin dan paviliun 10.000 pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi sebagai persiapan untuk itu. Saya ingin tahu apakah paviliun musim semi kuning dan paviliun bintang jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah Gunung Surgawi tidak memiliki banyak efek pada orang-orang tua itu adalah harta karun bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya bisa mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin bisa membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum For Pavilion Heaven musim ini. Jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan paviliun akan sangat meningkat. Seorang pria yang tampak agak kurus dengan dingin tertawa. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di paviliun petir angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada desas-desus bahwa dia akan menjadi kepala paviliun berikutnya dari paviliun timur. Selain itu, paviliun 10.000 pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Dia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda papan atas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam pertarungan. Petik 2. Kedua orang ini mungkin kuat, tetapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini yang disebut Xiao Yan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan, apakah dia yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah dibentuk oleh 3 tetua yang tersisa? Petik 2. Hihihihihihi, itu benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengan dia? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak,
dia akan kesulitan bertarung melawan tiga Douzong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika mendengar percakapan itu tiba-tiba fokus padanya. Dia segera tersenyum pahit, mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin berakhir mengekspos identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Lantai kedua penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukan orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia sosok manusia berwarna perak itu. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang samar-samar membuatnya tampak tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang diduduki Xiao Yan. Bolehkah saya mendapatkan tempat duduk? Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum pada Xiao Yan. Namun, terlepas dari pertanyaan dan nada suaranya, dia sudah duduk di seberang Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar diarahkan ke Xiao Yan ketika mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak bereaksi. Sebuah kebisingan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik ke pihak lain dengan agak ragu. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada cangkir anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain sepertinya bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak memesan kursi Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain untuk ditangani dan tidak bisa tinggal lama. Selamat tinggal. Kamu tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Jangan bilang bahwa kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun dilemparkan sebelum berhenti pada Xiao Yan. Jangan bilang bahwa dia adalah Xiao Yan. Ekspresi di bawah dupeng secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, kamu adalah makhluk hebat apa? Beritahu saya nama Anda. Bersembunyi di sekitar bukanlah gaya orang yang terampil. Petik 2. Hahaha, aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Benda apa? Xiao Yan menyipitkan matanya. Douqi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Terlebih lagi, dari sikapnya yang seperti ini, kemungkinan besar dia tidak berada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan. Namun, suaranya yang lembut menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara yang dalam menuntut, kamu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Orang lain memanggil saya yang lama Tian Leixi. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir berputar-putar di sekitar cangkir seperti ular kecil. Tian Leixi, Fei Tian, kepala paviliun angin petir utara. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara yang dibuat oleh cangkir anggur saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan terkejut tanpa sadar dipancarkan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala Wind Lightning Northern Pavilion. Penguasa Suan berat telah muncul seperti tindakan refleks. Penguasanya dengan keras menebas kepala pria berjubah perak dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris,
menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Ini benar-benar sedikit kasar untuk memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dijentikan dengan lembut dan cahaya petir yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. Huff. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir. Petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya pada peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasanya yang berat setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan gemuruh guntur terdengar dan tubuhnya keluar dari jendela. Dengan goyangan punggungnya, sayap tulang diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Itu memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru untuk mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Memang seperti yang dijelaskan Penatua Lei dan yang lainnya. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi, hijau giok, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seharusnya adalah sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Tes-tes, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi sepanjang hidupku. Ini benar-benar membuka mata kali ini. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih perak itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya diam-diam menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris ini hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan si kecil akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang 8 Douzong beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar dipancarkan dari kerumunan. Bab 985, dikejar dengan niat membunuh seberkas. Cahaya melesat keluar Bone Transforming City dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyerbu ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas ke depan. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa lelaki tua yang tampak muda itu akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Wind Lightning Pavilion untuk menemukan saya. Petik 2. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah begitu besar. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan orang tanpa alasan. Terlebih lagi, melihat sikapnya tadi, jelas bahwa orang ini sudah mengetahui posisinya. Mungkinkah dia ditemukan oleh mata-mata dari Wind Lightning Pavilion ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah berada di luar wilayah Pavilion Petir Angin. Mustahil bagi mata-mata dari Wind Lightning Pavilion untuk menyampaikan informasi kembali ke Wind Lightning Pavilion dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan yang berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan jarang rasakan pada siapapun kecuali sesepuh Qian Bai yang tak terduga dan hantu setan tanah lama. Kekuatan orang tua ini setidaknya seperti Douzong bintang 8. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tian Huo Zunze,
akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan teratai api pemusnahan, tetapi itu pada akhirnya adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran-pikiran ini terbang dengan cepat melintasi hati Xiaoyan. Namun, kecepatannya tidak sedikit berkurang. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu, benar-benar menyerah mengejarku. Xiaoyan terbang liar selama hampir 10 menit plus. Alisnya semakin erat ketika dia melihat. Tidak ada yang mengejar. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Aku yang lama berkata bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci ke puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih peraknya mengejek Xiaoyan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada beberapa masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat dia berbicara. Hanya apa yang kamu rencanakan? Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari rute untuk melarikan diri. Serahkan 3000 tubuh ilusi petir kepada saya yang lama. Anda mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikkannya. Oleh karena itu, sia-sia meninggalkan mereka pada Anda. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kamu akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh ilusi 3000 petir kepadamu. Mata Xiaoyan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiaoyan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, saya yang lama juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan melepaskanmu jika kamu menyerahkannya kepadaku. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Flame mantra adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan paviliun petir angin dapat dianggap sebagai musuhnya. Saya yang lama tahu bahwa Anda memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuh Anda. Aku bisa merasakan keberadaannya secara samar. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekadar tubuh spiritual, saya yang lama kemungkinan harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli ketika dia melihat ekspresi suram Xiaoyan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan seputih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara samar. Huff, kata-kata yang sombong. Jika saya yang lama berada di tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depan saya sekarang? Cincin seputih salju sedikit bergetar dan semangat Tian Huo Zun Se perlahan bangkit. Dia memandang Fei Tian di seberangnya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian sedikit berubah. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zun Se. Orang ini sudah mampu mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini jelas merupakan ahli pamungkas kelas Dou Zun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada, jika, dalam hal dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Sebuah rasa dingin bertahap juga muncul dalam suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiaoyan, selama kamu menyerahkan 3000 tubuh ilusi petir dan metode Qi yang kamu latih, aku yang lama akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidupmu. Hanya bintang 8 Dou Zong juga. Berani bertindak begitu arogan di depanku yang lama, Tian Huo Zun Se tertawa dengan marah. Dia menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huo Zun Se saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu,
dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huo Zunze sangat tipis. Tenang, saya tahu batas saya. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara waktu. Anda tidak perlu khawatir. Cincin saya itu memiliki jejak spiritual saya. Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya. Tian Huo Zunze melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak ketika dia mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan keras. Dia memang tidak banyak membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan sekuat tenaga, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar melesat ke arah lain. Fei Tian merajut alisnya sedikit ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar menjadi terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung dengan seseorang. Izinkan saya untuk menguji keterampilan Anda hari ini. Petik 2. Tian Huo Zunze sosok yang agak ilusi perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana kamu memblokirku, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Fei Tian tertawa dingin. Tubuhnya bergetar dan cahaya petir yang terang memancar darinya dengan cara terkekeh. Setelah munculnya cahaya petir, awan di langit di atas berangsur-angsur menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar bergerak di dalamnya. Setan tua ini benar-benar telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan doki-nya sendiri untuk berkomunikasi dengan energi alami. Tangan Fei Tian terulur ke depan. Cahaya petir menyambar dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara cici. Tubuh tombak bergetar bersama dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Zunze tidak takut meski melihat kemampuan Fei Tian yang kuat ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung tersapu. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Zunze. Tombak petir di tangannya membawa petir doki yang tak tertandingi yang memancarkan suara cici yang berulang. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Dentang, suara tabrakan yang jelas bergema di seluruh langit. Di hadapan gelombang sonik yang aneh ini, beberapa binatang ajaib yang lebih lemah di pegunungan di bawah merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya sebenarnya menakutkan ini. Sosok Xiao Yan bergegas ke depan seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tian Huo Zunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit ganas. Orang tua itu sebenarnya telah menargetkan mantra api. Ini benar-benar membuat marah Xiao Yan. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, swoosh, sinar cahaya terbang melintasi langit. Langsung menghilang di tepi pegunungan. Terbang habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari ruang. Itu mengejutkan Tian Huo Zunze, yang tinggal di belakang untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Huo Zunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan sengit dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat, teleportasi melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini saya adalah tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Zunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius, ada yang tidak beres, aku punya firasat bahwa orang tua itu telah mengunci lokasiku, sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tian Huo Zunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya.
Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih menyadari lokasi saya, dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang lain. Petik 2. Sebuah kedipan melintas cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam pada gulungan itu sebelum menggertakkan giginya dan melemparkannya dengan keras. Keempat gulungan itu segera melesat ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 cahaya perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang.